Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati dan menjaga kita semuanya. Insyaallah izinkanlah kami pada pertemuan kali ini Insyaallah pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita terkait kisah Nabi Adam alaihissalam, yaitu kisah pertemuan Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam di langit. Ya, Allah alim bissawab, apakah ini pertemuan antara ruh dengan ruh atau ruh beserta jasadnya? Iya, hanya Allah yang lebih tahu. Hanya saja disebutkan di dalam hadis bahwasanya Musa pernah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit. Singkatnya adalah bahwasanya Nabi Adam pernah atau Nabi Musa pernah meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Tentang kisah ini, pertemuan Nabi Adam dan Nabi Musa, banyak riwayat. Insyaallah riwayatnya sahih. Ya, bahkan hadisnya disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan masih ada beberapa juga riwayat-riwayat yang lainnya seperti riwayat Imam Ahmad dan yang selainnya. Insyaallah hadisnya sahih. Kisahnya adalah ketika Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa pun menyampaikan kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Engkau adalah yang Allah ciptakan dengan tangannya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan nama-nama kepadamu, nama-nama seluruh benda kepadamu. Engkau adalah orang yang mana para malaikat diperintahkan untuk sujud kepadamu sebagai bentuk penghormatan akan kemuliaanmu." Itu banyak versi, itu banyak beberapa riwayat. Ya, ada juga riwayat yang mengatakan intinya adalah bahwasanya Nabi Musa pun mengatakan kepada Adam alaihissalam, karena sebab engkaulah, karena dosa engkaulah, sebab dosa engkaulah wahai Adam, sehingga engkau dikeluarkan, begitu juga keturunanmu dikeluarkan dari surga, dan keturunan pun juga merasakan begitu susahnya hidup di bumi ini. Itu pernyataan yang dilontarkan Nabi Musa kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa jawaban Nabi Adam kepada Nabi Musa? "Engkau adalah Musa?" Jawab Nabi Musa, "Benar." "Engkau adalah Musa, nabi dari kalangan Bani Israel?" "Benar." "Engkau adalah, wahai Musa, engkau adalah orang yang Allah muliakan dengan risalahnya." Artinya engkau diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun berbicara langsung kepada engkau. Jadi sini ya, lihat bagaimana Adam dengan bentuk ketawaduannya ya juga memuji ya keutamaan atau kemuliaan yang ada pada Nabi Musa, sebagaimana
Nabi Musa memuji kemuliaan-kemuliaan ya atau keutamaan-keutamaan yang ada pada Nabi Adam alaihissalam. Itu apa? Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah memuliakan engkau dengan Allah menciptakan dengan tangannya, dengan tangan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan kamu ke dalam surga. Allah perintahkan malaikat untuk sujud. Ya, Allah tiupkan ruh kepadamu. Allah yang langsung meniupkan ruh. Jadi Nabi Adam, Nabi Musa subhanallah ya tetap menghormati nenek moyang mereka, Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Musa sebenarnya juga keturunan dari Nabi Adam. Ya, keturunan entah lapisan keberapa keturunannya, yang penting dia keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Ya, meskipun di sini ada sanggahan dari atau sedikit kritikan Nabi Musa kepada Nabi Adam, itu gara-gara atau disebabkan karena dosamu sehingga engkau pun dikeluarkan dan anak keturunan pun juga dikeluarkan dari surga. Tetapi sebelumnya Nabi Musa ya sebelum mengeluarkan statement pernyataan demikian, Nabi Musa telah memuji beberapa pujian-pujian ya atau memberikan menyebutkan beberapa keutamaan-keutamaan yang ada pada Nabi Adam alaihissalam. Begitupun juga Nabi Adam, meskipun Nabi Adam adalah nenek moyang atau ya nenek moyang daripada Nabi Musa dan seluruh umat manusia sampai hari kiamat, tapi Nabi Adam tetap ya bersifat lembut kepada Nabi Musa alaihissalam, yang meskipun Nabi Musa sebenarnya mengkritik ya atau melayangkan beberapa pertanyaan yang mesti dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Nabi Adam? Wahai engkau Musa, engkau adalah nabinya Bani Israel. Allah mengajak berbicara kepadamu secara langsung. Ya, sehingga Nabi Musa diberi gelar Kalimullah. Kalimullah artinya Allah yang langsung berbicara, menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ya, Allah telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu sanjungan-sanjungan ya sebelum Nabi Adam memberikan jawaban atas lontaran pertanyaan yang ditujukan kepada beliau. Beliau tetap juga membalas pujian-pujian Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana Nabi Musa memberikan pujian-pujian kepada Nabi Adam alaihi salam. Lalu setelah itu, apa kata Nabi Adam alaihissalam? Atalumuni ala amrin qad katabahallahu alayya qablan an yakhluqani. Itu jawaban ya singkat daripada Nabi Adam. Apakah engkau mencela aku, merendahkan aku, menyalahkan aku terhadap satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada aku sebelum Allah menciptakan aku. Dalam riwayat lain, sebelum Allah menciptakan aku 40 tahun sebelum Allah menciptakan aku. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, apakah engkau menyalahkan aku, mencela aku terhadap satu urusan atau perkara yang Allah telah tetapkan kepada aku, yang Allah telah takdirkan kepada aku sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apa kata Nabi? Fahajja Adam Musa. Fahajja Adam Musa. Artinya Adam pun dapat mengalahkan argumentasi Musa. Nabi menyebutkan sebanyak 2 kali. Nabi Adam dapat mengalahkan argumentasi atau hujjah daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini hadis insyaallah hadis yang sahih. Ya, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan imam-imam selain keduanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang kita ambil. Yaitu pelajaran pertama ya adalah tatkala kita berposisi sebagai orang yang lebih muda
dan berbicara kepada orang yang lebih senior, yang lebih tua umurnya daripada kita. Sebagaimana ada Nabi Musa lebih junior dibandingkan Nabi Adam. Bahkan Nabi Musa adalah keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Ya, meskipun Nabi Adam ingin menyampaikan beberapa atau menyampaikan satu argumentasi, ya, satu pertanyaan yang mesti dijawab oleh Nabi Adam agar bisa memuaskan dirinya. Tetapi lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam membuka argumentasinya dengan memuji tentang keutamaan Nabi Adam alaihissalam, tentang keistimewaan-keistimewaan yang Allah telah anugerahkan kepadanya. Begitupun juga kita, tatkala kita berposisi sebagai orang junior atau orang yang lebih muda dari orang yang ada di atas kita dari sisi umurnya, senioritasnya, marilah kita menjaga adab-adab dalam berbicara. Ya, kita harus menjaga adab-adab dalam berbicara. Pujilah dia, hargailah posisinya. Jika ada kebaikannya, sebutkan kebaikannya. Bukan untuk menjilat, ya, bukan untuk riak, tapi ya kita harus melihat kebaikan, keutamaan yang ada pada diri seseorang. Sebagaimana Nabi Musa ya menyebutkan keutamaan yang ada pada Nabi Adam alaihissalam, meskipun setelah itu dia ingin melakukan kritik ya, atau ingin memberikan satu pertanyaan yang mesti dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam. Intinya adalah ya, siapa saja yang berposisi yang lebih muda dan berinteraksi dengan orang yang lebih tua atau berbicara dengan lebih tua, maka hendaklah berbicara dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, tidak dengan yang kasar, tidak dengan cara menjatuhkan dan seterusnya. Ya, berikanlah apresiasi kepada orang yang lebih banyak berpengalaman daripada kita, yang lebih senior daripada kita. Atau tatkala kita posisikan sebagai anak, maka berbicaralah lemah lembut kepada orang tua kita. Hargailah orang tua kita, hormatilah orang tua kita. Meskipun barangkali menurut kita ada kesalahan orang tua kita misalnya, itu menurut kita. Ya, kalau betul ada kesalahannya, karena tidak ada manusia yang luput daripada kesalahan. Nabi Adam pun bersalah. Ya, yaitu apa? Nabi Adam pernah melakukan kesalahan kepada Allah, yaitu dia melanggar larangan Allah. Yaitu apa? Yaitu Allah melarang Nabi Adam untuk tidak mendekati satu pohon yang ada di surga. Ada satu pohon yang ada di surga, di antara pohon-pohon yang ada, Allah larang untuk mendekatinya, untuk memakan buah dari pohon tersebut. Namun Adam, karena godaan syaitan, maka Adam pun mendekati pohon tersebut dan memakan buah dari pohon tersebut, maka dia pun telah menyelisihi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam saja pun bersalah, apatah lagi kita sebagai anak cucu Adam, yang tentu syaitan yang memiliki peran di dalam menggoda kita sehingga kita pun mengikuti langkah-langkah syaitan, atau kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh karena itu kita sebagai anak, ya, sebagaimana Nabi Musa ibarat anak bagi Nabi Adam alaihissalam karena merupakan keturunannya. Oleh karena itu kita pun tatkala kita berposisi sebagai anak, ya, apapun yang kita seandainya kita menjadi orang yang sukses, seandainya kita memiliki jabatan, kekuasaan atau harta, ya, mempunyai kemuliaan, tetapi tetap kita harus merendah. Kita tetap harus memuliakan orang tua kita, apapun posisi orang tua kita sekarang ini. Ya, harus kita hargai orang tua kita. Karena apa? Karena ada orang tua kita. Karena ada sebab orang tua kita, maka kita ada. Oleh karena itulah, tatkala kita melihat barangkali orang tua kita ada kesalahannya, karena orang tua kita adalah manusia biasa, bukanlah malaikat, pasti ada kesalahannya, maka tetap kita berbicara dengan orang tua kita dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang bukan dengan cara arogan, bukan cara membangkang, bukan cara mengangkat suara, bukan cara merendahkan, atau dengan cara-cara yang bisa menyakiti orang tua kita, tapi dengan cara-cara yang baik, ya. Dengan cara-cara meminta pendapatnya, meminta jawabannya.
atas apa yang seandainya dia melakukan kesalahan. Ini yang perlu kita lakukan, wahai para anak, ya. Apapun posisi kita sekarang ini, ya, meskipun posisi kita memiliki jabatan-jabatan, kekuasaan, tetapi ya kita tetap masih sebagai anak sampai kapanpun. Meskipun kita sudah berkeluarga, punya anak, tetapi status kita tetap masih kita sebagai anak. Karena apa? Karena ada orang tua kita, ada bapak ibu kita yang sebabnya kita ada di muka bumi ini. Oleh karenanya, jangan kita melupakan jasa-jasa kebaikan orang tua kita. Sebagaimana Nabi Musa tidak melupakan jasa-jasa kebaikan Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan beberapa keutamaan Nabi Adam, ya, yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lainnya. Ini hikmah atau pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah Nabi Adam adalah orang yang merupakan orang tua atau nenek moyang daripada Nabi Musa. Anggaplah Nabi Musa sebagai anak, Nabi Adam sebagai ayah yang lebih tua umurnya, jauh lebih tua. Tetapi lihat bagaimana Nabi Adam memperlakukan orang yang lebih mudah dari dia dengan cara-cara yang baik juga. Subhanallah. Yang muda memperlakukan yang tua dengan cara yang baik, menghormatinya, menghargainya. Begitu juga yang tua, yang lebih tua umurnya juga menyayangi, menghargai juga, ya, yang lebih muda. Bukan dia bersifat arogan, tidak langsung mengeluarkan kata-kata yang pahit, kata-kata yang pedas, kata-kata yang pedih, yang mengiris hati, ya. Bukan kata-kata yang membuat Nabi Musa lari, tapi justru mengangkat derajat Nabi Musa, membuat Nabi Musa menjadi senang. Itu apa? Engkau adalah orang yang mulia yang Allah angkat engkau sebagai nabi. Ini pujian Nabi Adam kepada Nabi Musa. Engkau adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Ini juga satu keutamaan daripada, bahkan Nabi Adam mengatakan engkau adalah kalimullah, yaitu orang yang diajak berbicara langsung kepada Allah. Subhanallah. Lihat ini. Ya, semuanya ada ketawaduan. Nabi Adam ada ketawaduannya meskipun dia adalah nenek moyang, dia lebih senior umurnya, lebih banyak pengalaman daripada Nabi Musa, tapi tetap memiliki ketawaduan, kerendahan hati, tidak arogan terhadap orang-orang yang ada di bawahnya, terhadap orang-orang yang lebih muda dari dia. Sebaliknya juga Nabi Musa, ya, meskipun ada kesalahan yang ada dilakukan oleh Nabi Adam, tetapi dia berbicara, ia memberikan kritikan dengan cara-cara yang baik. Itulah yang kita harapkan dari kisah ini, ya. Begitulah posisi kita, ya. Kalau kita bukan posisi di level bawah, kita berada di level atas, ya. Artinya tatkala kita berada di level atas, apakah level atas dari segi umur kita yang lebih tua dibandingkan orang lain, atau dari sisi kedudukan, atau dari sisi harta, atau dari sisi pangkat dan jabatan, ya. Seandainya kita berada di atas, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki kekuasaan yang tinggi, memiliki harta yang banyak, janganlah kita bersifat arogan, janganlah kita merendahkan orang lain, janganlah kita langsung membalas dengan balasan-balasan yang buruk, tetapi hadapilah dengan cara-cara yang baik. Itu dia akan menyejukkan hati manusia, ya. Itu pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Insyaallah akan kami sambung lagi, ya, tentang hikmah-hikmah di balik kisah, yaitu terjadinya argumentasi, ya, bertukar pikiran, ya, atau berdialog, ya, bisa dikatakan dialog antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Kenapa sampai Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan atau episode berikutnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.